Halo Sobat 100, masih dengan Katri di sini dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan belajar materi fungsi dan pemodelannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk bagaimana menyelesaikan soal terkait dengan fungsi dan pemodelannya. Oke, nah simak baik-baik untuk soal yang kakak berikan ini. Nah, di sini ada mengiring mengikuti sebuah kompetisi yang melibatkan 3 aktivitas, yaitu kayak, bersepeda, dan berlari. Untuk kayak, dia menghabiskan waktu itu 2 jam untuk menempuh jarak sepanjang 20 km di sebuah danau. Dan selanjutnya, dia bersepeda sejauh 50 km selama 2 jam. Terakhir, mengiring berlari selama 1 jam sejauh 10 km. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuh. Oke. Jadi, perhatikan soal cerita tadi ya. Ada kegiatan aktivitas, ada 3 kegiatan dan masing-masing punya waktu dan jaraknya sendiri-sendiri. Jadi untuk menjawab soal ini mungkin akan lebih mudah kalau kakak tuangkan dulu keterangan yang ada dalam tabel. Jadi untuk menyederhanakan dari soal ceritanya. Jadi kalau sudah dituangkan dalam tabel ini akan lebih mudah untuk kita menganalisanya. Nah, sekarang di sini dikasih tahu untuk kegiatan tadi ada kayak, sepeda, dan lari. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk kayak adalah 2 jam. Jarak yang ditempuh untuk kayak 20 km. Dan di sini berarti kita punya kecepatannya ya. Jadi kecepatan, ingat jarak dibagi dengan waktu. Di sini kebetulan dalam kilometer per jam. Jadi kita punya kecepatannya adalah 10 dan posisi start awal untuk kegiatan pertama adalah di titik 0 ya. Oke, untuk sepeda tadi di titik 0 artinya pada saat jaraknya 0 dan waktunya juga 0 ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, dilanjutkan untuk sepeda. Waktu yang dibutuhkan 2 jam, jarak yang ditempuh 50 km dan kita punya kecepatannya berarti adalah 25. 50 dibagi 2 ya. Nah, berarti posisi awal dia memulainya adalah di jarak 20 setelah selesai kayak tadi. Dari titik awal ya, kita lihatnya ya. Oke. Nah, baru dilanjutkan lagi. Yang terakhir adalah lari. Waktunya 1 jam, jaraknya 10 km. Nah, berarti kecepatannya adalah 10. Posisi awalnya berarti setelah dia selesai sepeda 70 km ini berarti dihitung dari posisi awal dia mulai kegiatan. Nah, ini sudah kita sederhanakan dalam bentuk tabel seperti ini, dan untuk membuat fungsinya lebih gampang lagi kalau kita buat dalam gambarnya. Gambar grafik fungsinya. Nah, perhatikan di sini. Kakak tuangkan di sini dalam koordinat T dan S. T menunjukkan waktu, S menunjukkan adalah jaraknya. Oke, tadi yang pertama adalah dari kayak dulu. 2 jam pertama itu adalah 20 km. Jadi di sini kilometer. Oke, ini untuk yang pertama. 2 jam, 20 km. Sekarang, untuk yang kedua, di sini ada 2 jam juga, tapi kecepatannya adalah 25. Berarti kemiringannya pasti akan berbeda. Karena jaraknya juga berbeda, tidak sebanding. Jaraknya adalah 50. Artinya kakak tuliskan di sini, dia 2 jam ya. Berarti di sini adalah jadi 4 jam kalau kita hitung dari awal. Dari start point posisi awal. Nah, berarti untuk jaraknya pun kita berarti ngelihatnya dari awal di sini, berarti di 70. Karena tadi jarak yang kedua adalah 50. Berarti dari 20 sampai 50 ini. Berarti gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Perhatikan garis hijau ini. Kemiringannya pasti berbeda ya dengan yang sebelumnya. Oke, dan untuk 1 jam terakhir, berarti kalau dari start
waktu awal itu adalah di 5 jam, gitu ya. Nah, jaraknya adalah 10. Berarti jadi kalau dari awal adalah dari 80. Jadi gambar grafiknya adalah nih di garis yang orange. Jadi kita ngelihat di sini ini merupakan fungsi yang sepotong-sepotong karena di sini perpotongannya berbeda dengan di sini dan berbeda pula dengan di sini, gitu ya. Jadi ada potong-potongannya tergantung dari interval dari domainnya. Nah, sekarang yang ditanya adalah untuk menuliskan fungsi total jaraknya. Oke. Berarti di sini kan berarti jarak terhadap waktu. Biasanya kita belajar dalam koordinat X dan Y. Yang mau dicari adalah fungsi Y-nya. Ini sama, berarti yang mau dicari adalah fungsi S-nya dalam T, gitu ya. Oke. Nah, untuk garis yang pertama kita tahu gradiennya 10, dia lewat 0,0. Berarti untuk fungsinya bisa kakak tulis di sini untuk yang pertama dari T0 sampai 2 adalah 10T. Oke. Kakak tulis di sini adalah fungsi jarak terhadap waktu ya. Jadi S. Nah, untuk yang kedua, pada saat T-nya lebih besar dari 2 dan kurang dari 4. Untuk T yang kedua di sini, berarti gradiennya adalah 25. 50, perubahan dari Y-nya, perubahan dari S-nya, dan 2, perubahan dari T-nya. Maka kita dapat di sini adalah 50 bagi 2, artinya di kecepatan ini 25 sebagai gradien. Ingat persamaan garis, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Karena fungsi kakak di sini dalam bentuk S, kakak tulis aja fungsi S dalam T min S1, M T min T1. S1 sama T1 kita bisa ambil dari titik 2,20. Jadi tinggal kita masukkan di sini 20 sama dengan gradiennya 25 T min 2. Kalau kita sederhanakan, kita kalikan aja yang di sebelah kanan 25 T min 50. Jadi kita punya fungsinya di sini adalah 25T min 30. Pindahkan ruas. Berarti untuk fungsi yang kedua, kita punya adalah 25T min 30 untuk interval dari 2 sampai 4. Oke. Untuk interval yang terakhir dari T lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 5. Oke, sama kayak tadi. Kita ngelihat gradiennya di sini berarti 10 karena kecepatan di sini ya, 10. Terus kita berarti ngelihat di sini adalah pakai titik yang 4 sama 70 boleh, 5 sama 80 juga boleh. Oke? Sama kayak tadi kita masukkan ke persamaannya. S min 70 sama dengan 10, T min 4. Kakak ambil titik yang 4 sama 70 ya. Kita sederhanakan. Jadi ST min 70 sama dengan 10T min 40. Jadi kita punya fungsi S itu adalah 10T plus 30. Ketika 70 ini kita pindah ruas ke kanan ya. Nah, jadi kita sudah punya untuk fungsi di setiap intervalnya. Kalau di sini interval waktunya ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini untuk fungsinya adalah yang pertama 10T ketika T-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Yang kedua 25T min 30 untuk intervalnya adalah lebih besar dari sama dengan 2 dan kurang dari 4. Dan terakhir 10T plus 30 itu untuk T lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 5. Oke, jadi ini kita punya fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuhnya. Oke, mudah ya teman-teman ya. Oke. Cukup mudah ya, ketika kita punya soal cerita, biar gampang, tuangkan aja dalam tabel, dalam persamaan matematikanya, supaya kita gampang untuk menganalisanya. Bila perlu, gambarkan grafik seperti tadi. Oke? Ya. Nah, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa melanjutkan untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya ya. Oke, tetap semangat dan selamat belajar!